Halo teman-teman, selamat datang di NA Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film Korea dengan genre crime dan thriller yang dirilis pada tahun 2022 dengan judul Limit. Film ini akan menceritakan perjuangan seorang ibu demi menyelamatkan anaknya dari sekelompok penculik. Film diawali dengan memperlihatkan anak-anak yang diculik di berbagai tempat dan dibawa ke sebuah kapal. Kemudian cerita beralih dengan menceritakan seorang ibu bernama Soun yang merupakan wanita single parent yang tinggal dengan anaknya bernama Dahyun dan ibunya yang akan kita panggil nenek. Soun merupakan seorang polisi wanita yang bekerja di bagian departemen keamanan. Sementara di suatu tempat memperlihatkan sebuah keluarga yang mengalami kecemasan. Hal ini lantaran disebabkan karena anak satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga tersebut menghilang. Dengan segera, sang ayah yang saat itu baru saja tiba langsung menelpon pihak kepolisian untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah tersebut. Setelah polisi datang, si ibu mendapat telepon dari penculik yang meminta tebusan sebesar 300 juta won yang harus diserahkan besok. Penculik itu juga mengancam keselamatan anaknya yang bernama Ah Jin jika keluarga tersebut melapor ke polisi. Di sisi lain, Soun mendapat telepon dari atasan yang berencana untuk menemuinya. Dalam pertemuan itu, atasan yang bernama Sung Chan menceritakan masalah kasus penculikan anak yang bernama Ah Jin dan meminta Soun untuk menggantikan posisi ibu Ah Jin dalam bernegosiasi dengan penculik. Yang pada saat itu, ibu Ah Jin dalam kondisi pingsan akibat syok akan peristiwa tersebut. Untuk dapat mendalami perannya dalam menggantikan ibu Ah Jin, atasan memberi Soun rekaman percakapan ibu Ah Jin dengan si penculik. Namun, Soun menjadi teringat peristiwa masa lalunya yang dimana saat itu Soun gagal dalam menyelamatkan nyawa seorang anak hingga dibunuh oleh penculik. Keesokan harinya, setelah tiba di rumah keluarga Ah Jin, Soun dan para penyidik kasus mempersiapkan alat pelacak beserta uang tebusan. Akan tetapi, mereka tak kunjung mendapat telepon dari penculik. Dan akhirnya setelah sekian lama menunggu, pada malam hari, mereka mendapat telepon dari penculik yang menentukan lokasi penyerahan uang tebusan. Di waktu yang sama, polisi yang bertugas untuk melacak keberadaan penculik langsung menyergap lokasi penculik, namun tak membuahkan hasil. Keesokan harinya, penculik menelpon si ayah untuk menyerahkan uang tebusan di suatu parkiran mal dan harus membiarkan pintu mobil dalam kondisi terbuka. Tak lama kemudian, setelah itu terlihat pria mencurigakan yang datang ke arah mobil. Tim kepolisian yang sebelumnya telah menunggu kedatangan dari seorang yang mencurigakan itu segera menyergap pria tersebut. Akan tetapi, setelah melalui interogasi yang cukup panjang dan pencarian jejak kriminal terhadap pria tersebut, tim kepolisian menyimpulkan bahwa pria tersebut hanyalah pencuri mobil yang kebetulan lewat dan melihat mobil dengan kondisi pintu terbuka. Mereka pun kembali ke rumah keluarga Ah Jin untuk berjaga-jaga jika ada telepon dari si penculik. Atasan kepolisian merasa aneh dan menyadari sesuatu, bahwa sepertinya penculik sudah mengetahui rencana dari tim kepolisian. Tak lama kemudian, datang ibu Ah Jin yang baru saja pulang dari rumah sakit. Setelah itu Soun datang ke tempat ibu Ah Jin. Ia berniat untuk menenangkan ibu Ah Jin yang saat itu sedang bersedih di kamar Ah Jin. Sementara di tempat Dahyun, tampak ia sedang mengerjakan PR dengan ditemani neneknya yang sedang tertidur. Lalu, ia mendengar suara bel berbunyi yang dia kira adalah ibunya.
kembali ke tempat Soun berada. Ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata adalah si penculik. Si penculik mengatakan ia telah mengetahui sandiwara Soun yang menggantikan posisi Ibu Ah-jin untuk bernegosiasi. Ia juga mengatakan bahwa anaknya sedang berada bersamanya, dan jika mau anaknya selamat, Soun tidak boleh mengatakan hal tersebut pada siapapun. Soun yang mendapat telepon tersebut segera izin pada atasan untuk pulang ke rumahnya dengan alasan Dahyun sedang sakit. Namun, setibanya Soun di rumah, ia tidak berhasil menemukan Dahyun. Keesokan harinya, saat Soun baru saja tiba di rumah keluarga Ah-jin, mereka dikejutkan oleh kotak misterius yang berisi jari anak kecil. Soun yang curiga jari tersebut adalah jari anaknya, kemudian meletakkan kertas origami anaknya di kamar Ah-jin. Setelah mencocokkan sidik jari tersebut, tim kepolisian menemukan sidik jari tersebut tidak cocok dengan sidik jari Ah-jin, tapi sidik jari tersebut cocok dengan sidik jari yang diduga sidik jari temannya Ah-jin, yang sebenarnya itu adalah kepunyaannya Dahyun. Lalu penculik menghubungi keluarga Ah-jin yang di sana. Penculik mengatakan ingin berbicara dengan atasan penyidik dan menyuruh mereka pergi ke lokasi yang ditentukan dengan uang harus dibawa oleh Soun. Ketika dalam perjalanan menuju lokasi yang ditentukan, Soun mendapat panggilan dari penculik yang mengatakan jika ingin anaknya bebas dalam kondisi selamat, Soun harus berpisah dengan tim kepolisian dan membawa uang tersebut ke lokasi yang ditentukan. Soun kemudian mempunyai ide cemerlang dengan membuang alat pelacak pada suatu truk dan memutuskan untuk pergi seorang diri ke lokasi yang diberikan oleh penculik. Setibanya Soun di sana, ia mendengar suara anaknya Dahyun yang setelah dicek ternyata hanyalah tipuan dari penculik agar Soun masuk ke dalam gedung tersebut. Soun lalu mendapat telepon dari penculik untuk meletakkan koper yang berisi uang tebusan itu di gedung dan harus pergi karena tidak ingin tertipu dengan perkataan penculik. Soun langsung menabrakkan mobilnya ke penculik tersebut. Soun kemudian turun dan menanyakan keberadaan anaknya. Karena lengah, Soun kemudian mendapat pukulan dari penculik wanita yang menyebabkan Soun tak sadarkan diri. Saat penculik wanita ingin membunuh Soun, mereka dihentikan oleh ketua penculik yang bernama Hye-jin. Dan untuk lebih mudahnya, Hye-jin akan kita panggil sebagai ketua penculik. Setelah sadar, Soun kemudian menemukan Ah-jin dalam kondisi terikat. Karena mengetahui bahwa Dahyun masih berada di tangan penculik, Soun segera pergi ke tempat ibu Ah-jin karena ia menduga bahwa ibu Ah-jin memiliki hubungan dengan si penculik. Setelah mendapat jawaban dari ibu Ah-jin, Soun mencuri sebuah mobil dalam membantu misinya tersebut. Di sisi lain, penculik tersebut sedang menghitung uang sembari berbincang dengan seseorang yang ingin membeli organ anak kecil tanpa diketahui apa tujuannya. Di waktu yang sama, Soun sedang melihat data seorang dokter yang ternyata adalah pria tersebut. Kemudian cerita memperlihatkan konferensi pers di mana para media menuduh Soun yang merupakan dalang dari kelompok penculik yang meresahkan itu. Kemudian cerita beralih ke rumah sakit di mana ibu Ah-jin mengingat bahwa dulu saat anaknya membutuhkan donor hati, ada seorang dokter yang menawarkan organ tersebut dengan syarat ia harus mendirikan rumah sakit pribadi di Filipina.
Karena tidak sanggup akan syarat tersebut, si dokter kemudian mengusulkan Ibu Ahjin untuk bekerja sama dalam melakukan pekerjaan tidak bermoral tersebut. 2 hari setelah Dahyun diculik, nampak Soun masih saja memata-matai dokter tersebut dan menguping pembicaraan dokter yang isinya dokter ingin membeli hati dari organ anak kecil yang berusia 9 tahun yang setelah dipikir-pikir usianya mirip dengan Dahyun. Soun yang curiga terus mengikuti dokter tersebut dengan mobil curian sampai tiba di taman bermain. Di sisi lain, polisi menemukan keberadaan Soun dengan CCTV yang tersebar. Kembali ke Soun, ia melihat si dokter bertemu dengan penculik pria yang saat itu bersama penculik wanita. Karena saat itu Soun telah mengenali penculik pria, ia pun beralih dengan mengikuti penculik pria tersebut. Nampak kedua penculik ini sedang dalam menjalankan misi untuk menculik anak ini. Tapi saat hampir saja ingin menangkap si anak, si penculik pria mendapat telepon dari si ketua penculik bahwa mereka sedang diikuti oleh Soun. Selanjutnya mereka pun berpencar dan Soun tetap mengikuti si penculik pria. Sayangnya, polisi yang telah tiba menyadari keberadaan Soun yang sedang menyamar dan memanggil polisi lain untuk lokasi tersebut. Penculik wanita menganggap Soun sedang bekerja sama dengan polisi, dan dengan gegabahnya si penculik wanita menembak ke arah Soun, namun terkena ke polisi pria ini. Peristiwa tembak-menembak pun terjadi dan berakhir dengan kematian penculik wanita. Karena sadar mereka tidak bisa menolong penculik wanita, mereka segera pergi dengan dendam dan melakukan tugas untuk menghabisi dokter karena dianggap dokterlah penyebab kematian penculik wanita. Setelah menghabisi si dokter, ketua penculik menelpon Soun untuk datang ke lokasi yang ditentukan. Kemudian disusul dengan penculik pria yang bergegas mendatangi Soun dengan berbekal senjata api. Dalam peristiwa itu, Soun berhasil mendorong si penculik pria dari tebing dan tertabrak oleh mobil. Di sisi lain, atasan polisi telah mengetahui bahwa Ibu Ahjin merupakan salah satu komplotan dari penculik tersebut. Atasan polisi juga mengetahui bahwa anak Soun juga merupakan korban dari penculikan tersebut. Karena Ibu Ahjin tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari pihak polisi, mereka pun langsung menangkap Ibu Ahjin. Sementara di pelabuhan, ketua penculik sedang menunggu penculik pria yang juga merupakan saudaranya itu. Kembali ke atasan polisi, ia dikirimi pesan oleh Soun untuk datang ke pelabuhan terdekat. Karena pada saat ini Soun sedang berkendara menuju pelabuhan untuk mendatangi ketua penculik agar menyerahkan anaknya. Kemudian terjadilah perlawanan antara Soun dengan ketua penculik. Saat ketua penculik hampir membunuhnya, Soun berhasil menghabisi ketua penculik dan segera mencari anaknya yang diyakini disembunyikan dalam kapal. Di akhir cerita, memperlihatkan banyak foto anak-anak korban penculikan dari tahun ke tahun. Dan itulah seluruh alur cerita film Limit 2022. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.